Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mempelajari sharing gitu ya, apa itu teori Jerome Bruner. Teori Jerome Bruner ini dikenalkan pada tahun 1966 dalam bukunya The Theory of Instruction. Nah, bagaimana mengungkapkan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahapan, yaitu tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik. Learning is a lifelong process. Experience and mistakes makes us learn better. Ya, jadi belajar itu proses seumur hidup ya. Pengalaman dan kesalahan ini membuat kita semuanya bisa belajar lebih baik lagi. Nah, itu yang mungkin bisa kita adopsi, kita pelajari ya bersama-sama. Nah, berikutnya ada beberapa poin penting juga dalam teori Jerome Bruner ini. Ada change ya, ada perubahan gitu ya, interpretation ya, kemudian self instruction, negotiation ya, meaning, sampai nanti di dialog ya, kita komunikasi, teacher reforming, dan multidisiplin ya. Ini menjadi konten-konten yang memang diadopsi oleh Jerome Bruner. Berikutnya tahapan enaktif ini, anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda atau orang dan kejadian. Kemudian yang di nomor 2 ini, pada tahap ikonik ini anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. Di poin ketiga, pada tahap simbolik ini anak mulai belajar berpikir abstrak. Nanti kita akan kaji secara bersama-sama. Nah, pada usia anak 2-3 tahun ini ya, beragam gambar rangsangan yang dapat dibentuk ya, mulai dari anak diberikan mode ikonik ya, dan kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua ya, memberikan respon rangsangan gambar dan suara itu sendiri ya. Misalkan ada suara kucing ya, suara tokek ya, atau suara hewan-hewan ya, yang itu keseringan terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gitu ya. Misalnya kambing, sapi gitu ya. Misalkan ada tetangga yang sedang punya peliharaan juga. Kemudian pada usia 5 atau 6 tahun dapat menggunakan simbolik ini menjadi bahasa, komunikasi, cerita, atau tulisan-tulisan angka yang mempresentasikan pemikiran. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Jadi usia 5-6 tahun. Terus berikutnya core principle ya. Jadi ini istilahnya apa ya? Diagram ya. Jadi mulai dari ikonik ya, ada enaktif ya, ada simbolik. Jadi mulai usia tadi ya, usia paling kecil sampai abstrak ya, core principle ini bagaimana kita membelajarkan ke anak ya. Nah, berikutnya constructive theory ya, tadi by Bruner ini is very important aspect which every teacher and parents must understand and know about for the betterment of their student and children. Nah, ini maksudnya gimana ini ya? Teori konstruktif ini yang dikenakan oleh Bruner ini sangat penting gitu ya. Aspek yang harus dipahami dan diketahui oleh setiap calon guru dan orang tua. Nah, ini ya, setiap guru, calon guru dan orang tua, bagaimana kemajuan siswa dan anak-anak ya, jadi bisa lebih baik lagi. Nah, jadi itu ya maksud dari
pemahaman teori konstruktif dari Brunner ya. Teachers' competence lies in how she relates knowledge to learning cognitive capacities. Nah, kompetensi guru ini juga terletak pada bagaimana kita menghubungkan pengetahuan dengan kapasitas kognitif dari siswa. Nah, bagaimana kita mengkaitkan ya pengetahuan dan kognitif anak tersebut. Nah, ini juga harus ada keterkaitannya. Kemudian berikutnya, implikasi dalam pengajarannya seperti apa? Yang pertama, instruksi ini harus sesuai dengan tingkatan peserta didik ya. Mungkin ketika siswa peserta didik ini tidak diberikan pengulangan-pengulangan atau informasi yang belum jelas atau belum lengkap, ini juga akan kesulitan peserta didik. Jadi instruksi ini harus sesuai dengan tingkatan peserta didik ya. Nah, kalau misalkan masih diberikan bantuan ya, atau bantuan pertolongan ya, orang dewasa misalkan belum bisa merapikan kegiatan bermainnya, merapikan tempat tidurnya, kita memberikan contoh dulu ya. Itu ketika kita berikan contoh, anak mengikuti, harapannya itu nanti bisa lambat laun bisa berjalan sendiri gitu ya. Kemudian guru harus meninjau, guru harus mengkaji ya materi itu untuk meningkatkan pengetahuan. Kelompok 3 ini, materi ini harus disajikan secara berurutan ya, sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh ya, untuk mengetahui, untuk mengkonstruksi pengetahuan dan mentransfer pembelajarannya. Nah, ini. Kemudian yang di nomor 4 ini, siswa juga harus terlibat ya dalam penggunaan pengalaman. Ya, kemudian untuk mempelajari pengetahuan yang baru. Nah, ini memanfaatkan pengalaman yang sudah ada, memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk mempelajari pengetahuan yang baru. Nah, ini juga sangat penting ternyata ya. Diberikan informasi oleh gurunya di sekolah gitu ya. Ketika informasi itu sama yang disampaikan oleh orang tua, harapannya, cita-citanya anak akan bisa melakukan hal yang sama ketika dikerjakan di rumah, walaupun dikerjakan di rumah. Misalkan nih, ketika di sekolah anak diberikan contoh bagaimana setelah makan itu tempat makannya itu diletakkan di cuci piring ya, tempat cuci piring. Nah, ketika di rumah, ketika informasi itu sama yang disampaikan oleh guru, orang tua juga bisa melakukan hal yang sama ya, menyampaikan hal yang sama ketika itu dilaksanakan di sekolah. Nah, dan itu dilakukan secara berulang-ulang ya. Mungkin di awal akan sulit, tapi ketika nanti sudah jalan beberapa kali akan mudah gitu ya, kita memberikan contoh dari pengalaman dan pengetahuan. Berikutnya, guru ini juga harus membantu siswa dalam membangun pengetahuan. Nah, ya betul sekali ya. Jadi siswa itu harus diberikan bantuan dalam membangun pengetahuan. Harapannya nanti ketika seorang guru, kalau itu di sekolah gitu ya, kalau itu di rumah, ketika seorang orang tua ya membangun pengetahuan itu juga harus yang bisa diterima oleh anak ya, bisa anak itu akan jelas, akan detail informasi itu yang disampaikan dan yang diterima. Nah, jadi poin ini ya, poin kelima ini membantu membangun pengetahuan. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai guru tidak seringkali membangun pengetahuan anak-anak kita ya, kita sulit untuk menghasilkan atau memberikan harapan yang besar kan. Poin ke-6 ini,
guru harus memberikan umpan balik ya, yang diarahkan pada motivasi intrinsik. Nah, ini memberikan umpan balik ya. Jadi implementasi pengajarannya seperti itu.